Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, penghitungan suara pemilihan Presiden Timor Leste masih berlangsung di 1.200 TPS yang tersebar di 14 distrik. Sementara itu, Uni Eropa memberikan hasil observasi sementara terkait jalannya Pilpres hingga putaran kedua. Iqbal Himawan saat ini memantau di Dili, Timor Leste. Selamat siang Iqbal. Iqbal, apa hasil observasi Uni Eropa? Ya, tadi baru saja selesai konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa terhadap berlangsungnya pemilihan Presiden Timor Leste tahun 2022 ini. Ada beberapa poin yang disampaikan. Nah, pada saat di awal mereka menyatakan bahwa apa tujuan observasi adalah memastikan bahwa nanti hasilnya atau jalannya pemilu presiden di Timor Leste ini berlangsung secara transparan. Nah, beberapa poin yang disampaikan tadi dalam preliminary statement. Kenapa preliminary statement? Karena ini hanyalah awal. Karena nanti poin dari seluruh observasi ini dilakukan pada saat mulai dari tabulasi, penghitungan hingga pengumuman hingga inaugurasi dari presiden yang terpilih dalam Pilpres Timor Leste 2022 kali ini. Yang pertama tadi kalau saya membacakan headline-nya yang disampaikan dalam press release-nya menyatakan bahwa smooth polling and a swift count conclude well administered election day. Artinya semua proses selama berjalannya pemilu presiden ini bisa dibilang lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Meskipun tadi ada catatan sedikit yang dinyatakan oleh Chief Observer dari Uni Eropa, Dominic Rees-de-Vesa, yang menyatakan bahwa pihak Uni Eropa sudah mengobservasi melalui 200 kampanye, mereka meninjau langsung serta melakukan 1.000 interview. Kompetisi tersebut kondusif, namun hanya ada beberapa serangan personal di medsos pada hari-hari terakhir kampanye. Ada juga catatan tentang representasi perempuan yang tampaknya meskipun ada 4 kandidat baru dalam Pilpres putaran pertama, tapi sepertinya representationnya kurang terasa pada tahapan Pilpres baik putaran pertama maupun putaran kedua ini. Itu hasil observasi dari Uni Eropa, Valencia. Sejauh apa proses penghitungan suara yang sudah dilakukan hingga saat ini? Sampai sekarang masih berlangsung ya proses penghitungan suara di Timor Leste. Kita akan langsung berbincang bersama Asiliano Manuel Branco, Ketua KPU atau Ketua dari Badan Penyelenggara Teknis Pemilihan Presiden 2022. Pak Manuel Branco, selamat siang Pak Manuel. Selamat siang. Pak, kita sekarang sedang berada untuk diketahui di kantor STAI ya Pak ya. Ini merupakan Badan Penyelenggara Teknis dari pelaksanaan pemilu di Timor Leste. Nah, ini di belakang kita ini apa Pak, menunjukkan apa? Ya, di belakang layar ini adalah suatu sistem yang disiapkan oleh STAI sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Timor Leste. Karena kemarin seperti tahu pada umumnya bahwa proses pelaksanaan pemilu sudah selesai dan diteruskan dengan proses perhitungan suara di setiap TPS karena kita memiliki 1.200 TPS untuk pemilihan putaran pertama dan kedua untuk pemilihan presiden ini, termasuk 9 TPS di luar negeri, dan semua proses perhitungan suara sudah selesai dan diteruskan dengan proses tabulasi di setiap distrik. Proses tabulasi ini bisa dikatakan bahwa suatu proses untuk merekapitulasi hasil yang sudah ditetapkan di setiap distrik. Nah, saya mengkonfirmasi saja Pak, berarti dari 1.200 TPS, termasuk yang di luar negeri, semua surat suara sudah dihitung? Itu seperti saya bilang bahwa setelah proses pemungutan suara di setiap TPS, dilanjutkan dengan proses perhitungan suara. Jadi proses penghitungan suara sudah terjadi dan sudah selesai di setiap distrik semenjak tadi malam. Bisa dikatakan tadi malam karena beberapa TPS karena memiliki banyak pemilih, jadi proses perhitungan suara itu memakan waktu. Tapi bisa dikatakan bahwa proses perhitungan itu langsung di setiap TPS. Jadi sudah selesai. Nah, proses yang sedang berjalan itu adalah proses rekonsiliasi atau proses tabulasi untuk merekapitulasi hasil dari setiap TPS. Jadi sejauh ini proses ini berjalan sejak kemarin karena sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, setelah setiap distrik menerima hasil minimal 5 hasil dari 5 TPS,
dilanjutkan dengan proses tabulasi di distrik. Nah, berawal dari kemarin sore hingga pagi ini sudah selesai melakukan proses tabulasi untuk 6 municipality, termasuk 9 TPS dari luar negeri. Data-data sudah masuk ke sistem yang sedang diterapkan, didemonstrasikan di sini, dan sekarang masih berlanjut untuk 6 atau 7 distrik lagi, dan sesuai dengan kalkulasi kita bahwa proses pemungutan suara dan perhitungan suara kemarin berjalan lebih cepat dibandingkan dengan putaran pertama. Jadi sesuai dengan hasil rekapitulasi yang ada, bisa dikatakan bahwa paling lambat nanti sore atau nanti malam sudah selesai proses tabulasi di distrik, dan demikian kita sudah tahu hasil sementara untuk semua tabulasi. Nanti sore diperkirakan ya Pak, jumlah pemilih untuk putaran kedua lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan putaran pertama? Pada intinya bahwa kita punya database itu di-setup 30 hari sebelum pemilu. Jadi ditetapkan pada 17 Februari dan data ini tidak bisa diganggu gugat. Tapi karena sesuai dengan kita punya undang-undang pemilu yang bisa mencoblos, yang bisa memilih itu pemilihan sudah melengkapi usia 17 tahun pada hari pemilu. Makanya dibandingkan putaran pertama dan putaran kedua ada penambahan pemilu baru kurang lebih 312 orang, karena pada putaran pertama mereka belum mencapai 17 tahun. Dan untuk putaran kedua ini mereka melengkapi 17 tahun. Jadi itu aja merupakan penambahan. Jadi jumlah pemilihnya bertambah Pak di putaran kedua ini ya? Ya, bertambah. Sebanyak 320 orang. 312 pemilih baru, karena mereka baru mencapai 17 tahun pada 19 April. Baik, nah pemirsa, kalau bisa dilihat ini adalah di layar ini kelihatan semua ya Pak ya. Ini ada data-data yang valid, kemudian ada yang misalnya dinyatakan tidak sah karena misalnya kosong atau tidak dicoblos. Ya. Itu terlihat semua, dan ini ternyata bisa diakses juga Pak dari handphone oleh warga. Ya, kita mau memastikan bahwa proses yang berjalan itu sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan regulasi, dan menjawab bahwa semua proses ini berjalan secara terbuka, transparansi, supaya bisa mendapat kredibilitas pada hasil akhirnya. Jadi kita punya sistem ini kita deskripsikan untuk setiap distrik, dan di setiap tabel yang ada itu tercantum beberapa informasi, seperti salah satunya adalah total pemilih yang terdaftar pada setiap distrik, dan kemudian jumlah TPS yang ada pada setiap distrik, dan juga partisipasi pada setiap distrik, dan juga dicantumkan yang tidak berpartisipasi, dan juga kartu suara yang sah dan tidak sah juga dicantumkan. Nantinya akan direkapitulasi menjadikan suatu hasil nasional yang bisa memastikan bahwa dari sekian banyak pemilu yang mendaftarkan, berapa yang mengikuti pemilu dan berapa yang tidak mengikuti pemilu, dan kita sudah bisa tahu bahwa berapa persen yang tidak menghadiri pemilu dibanding pemilu-pemilu yang sudah berlalu. Jadi di sistem ini sudah kelihatan semua ya Pak? Ya. Dan ini bisa diakses juga melalui handphone, televisi oleh warga, secara transparan bisa diakses. Kalau sejauh ini, Valen, saya melihat ini persentasenya lebih tinggi kandidat nomor 1 ya, Jose Ramos Horta, dibandingkan Presiden Petahana Francisco Gutierrez Luolo. Tapi lagi-lagi kita masih menunggu tabulasi dari suara itu sendiri. Nanti kami akan kembali mencari informasi hingga update terkini sampai nanti diumumkan. Setelah ini diberikan ke CNE ya Pak ya, untuk nanti. Sesuai dengan undang-undang kita akan mengakhiri proses ini sampai paling lambat besok, karena kita punya 3 hari. Dan seterusnya CNE ada 3 hari untuk merekapitulasi hasil nasional, dan kemudian paling lambat 3 hari ke depan lagi akan diteruskan hasil terakhir ke Pengadilan Tinggi untuk memutuskan hasil ofisial. Yang memutuskan nanti akan Pengadilan Tinggi. Terima kasih ya Pak Manuel. Selamat kembali bekerja. Semoga ini nanti bisa semua proses berjalan lancar. Untuk sementara demikian update proses penghitungan suara di Pilpres Timor Leste 2022. Valen kembali ke studio. Baik, terima kasih Iqbal Himawan untuk laporan Anda langsung dari Dili, Timor Leste.